Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma hamdan mustamir adda hadayaka allati la tanhasir. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, hadratil mukarramat yang kami hormati, seluruh asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, guru kita yang mulia Ustazah Umi Haja Simah, mudah-mudahan Allah memberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ustazah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin atu-atu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa Akhil Mahbub Ustaz Munjir dari Pondok Lapak, juga Mukarram Ustaz Baziani, juga seluruh asatidat yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru sekalian. Al-Mukarram juga sahibil bait saya beserta keluarga, insya Allah istri beliau akan berangkat ibadah umrah, mudah-mudahan dalam umrahnya diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan keberkahan, serta jadikan umrahnya umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semuanya yang hadir, alhamdulillah dari habis maghrib ya sampai jam berapa? Jam 8. Saya yakin ibu udah ngiyakin besek aja. Belum ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir dapat sehat, panjang umur, bisa punya rezeki untuk berangkat umroh dan haji ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih dikasih nikmat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang dirahmati Allah, bicara umroh tentu tidak lepas dari nasab, nasib dan nisab. Apa bu? Nasab, nasib dan nisab. Kita bahas nisab itu apa? Nisab adalah rezeki yang cukup. Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bicara rezeki yang cukup bukan hanya kita punya ongkos umrohnya, tapi juga punya kesehatan. Bukan cuma punya kesehatannya, juga bukan cuma punya ongkos untuk umrohnya, tapi juga punya mental yang kuat untuk umroh. Sebab ada ibu hadirat yang dirahmati Allah, ketika ditanya ibu mau umroh, mau, cuman saya takut naik kapal Ustaz. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ibu hadirat yang dirahmati Allah, sebetulnya maka kenapa takut? Saya takut terapa-apa terus saya mati. Lagu yang nggak naik kapal kalau waktunya mati mah mampus. Ibu, maka ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisab itu ketika seseorang ada rezekinya, insya Allah dia berangkat. Dari mana dia rezekinya? Tentu min halalin thayyibin, dari rezeki yang halal lagi baik. Orang yang kepengen umroh ada, orang yang ketika pengen umroh cuman ngomong doang, nabung nggak pernah ada. Ada orang yang ketika orang berangkat umroh kesirian aja ada. Ada nggak bu? Orang mau umroh dia syirik aja ada. Gua tahu itu berita dari ono. Ya bu,
Orang umroh dia mau jual tanah, bagian tanah dia, emang tanah lu? Ya Bu. Orang umroh mau jual apa kek punya dia, emang punya siapa? Dia mau jual sawah kek, dia mau jual mobil kek, dia mau jual apa kek, asal jangan jual dirinya, itu kan Bu. Maka insya Allah ibu hadirat dan rahmati Allah, orang yang sudah cukup rezekinya insya Allah cukup untuk berangkat umrah. Dimana ibu hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya paling tidak orang yang menginginkan untuk bisa berangkat haji, untuk bisa berangkat umrah, dari manapun jalan rezekinya, paling tidak yang pertama harus ada keinginan kuatnya. Kalau keinginan kuatnya ada, insya Allah usahanya itu makin rajin. Ya nabung, ya nggak apa-apa dapat uang belanja dari langit timbang 1 juta sehari kok di hari. Ada kayak gitu ya, kebanyakan ya. Kalau sehari 1 juta, insya Allah sebulan lakinya mampus. Ibu hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Jadi ketika seseorang ini Allah kasih rezeki, dia punya dikit, dia tabungin. Bu, kira-kira sebulan bisa nggak ibu ngumpulin sebulan 100.000, bisa nggak? Ya, kita punya arisan ada yang 100.000 ada. Kita punya arisan ada yang sebulan 300.000 ada. Kita punya arisan ada yang 1 juta sebulan ada. Ya Allah ya Rabb, tapi untuk nabung umroh boro-boro kita kagak kepikiran kayak itu. Maka rata-rata ibu kalau udah dapat arisan, masya Allah, yang dipikirin bukan ibadah. Mana nih kira-kira yang belum ditarik emas? Dia ngacak kalungnya masih ada, dia ngacak iwangnya masih kelihatan, dia ngacak gelang kakinya masih ada. Kadang-kadang mentang-mentang punya gelang kaki, kelar ngaji pakai diangkat-angkat segala. Mana sendal gua? Mana sendal gua? Kata aja pengen nunjukin itu kalung di situ. Ya Bu, bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu sono ngajinya di sini. Ibu hadirat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kumpulin dikit-dikit, jangan mikir kapan berangkatnya. Bu, jangan mikirin kapan berangkatnya. Banyak orang yang ketika mau setoran haji, Bu, Pak, banyak orang yang mikir ketika mau setoran haji, kenapa nggak jadi setoran haji? Dihitung-hitung Ustaz, itu setoran haji saya setoran tahun 2020, ntar saya berangkat tahun 2035. Gak keburu mampu saya Ustaz. Oh, urusan berangkat enggak, bukan urusan kita. Urusan panjang umur atau tidak bukan urusan kita. Maka lihat bagaimana Siti Hajar mengajarkan kita ketika inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Perhatikan ketika inna safa wal marwah, ada sa'i dalam ibadah haji, ada sa'i dalam ibadah umrah. Ketika berangkat dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, terus bolak-balik 7 kali. Tujuan Hajar, si istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tujuannya untuk nyari air Zam-Zam. Dari Safa ke Marwah tujuannya nyari air Zam-Zam. Ibu hadirat dan rahmati Allah, kenapa dicari air? Sebab Nabi Allah Ismail anaknya ini menangis kehausan. Maka Siti Hajar cari sana cari sini, ternyata ibu hadirat dan rahmati Allah, yang dicari dari Safa ke Marwah air nggak ditemukan. Nanti kalau ibu berangkat umroh, amin. Kalau ibu berangkat umroh, kalau ibu berangkat umroh, kalau ibu berangkat haji, kalau ibu berangkat haji, ya amin aja dulu ya. Setoran mantar dah. Yang penting amin aja dulu nih. Ketika ibu berangkat umrah atau haji, maka dari Safa ke Marwah nggak ditemuin air Zam-Zam keluarnya di situ. Ibu hadirat dan rahmati Allah, di mana? Pak,
arahkan itu jalurnya dari Ka'bah menuju Safa Marwah, baru ketemu tuh tempat air Zam-Zam sumurnya. Jadi bukan di jalur Safa Marwah, tapi ngapa dicarinya di jalur Safa Marwah? Ini namanya ikhtiar, ibu. Ibu, ini namanya ikhtiar. Usaha aja dulu, urusan berangkat mah urusan Allah. Kerja aja dulu, yang ngasih rezeki mah urusan Allah. Kita coba olahraga saja dulu, urusan sehat mah Allah yang kasih. Ibu hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang pengen nisabnya cukup, usaha saja dulu, ngumpulin dikit-dikit, bagian tibang sebulan juga dapat cuman gocap 50.000, yarin, jangan dipikirin kapan berangkatnya, jangan. Ini kadang-kadang ada orang yang rajin banget nabungnya, tiap bulan 500.000, pas udah 25 juta niatnya batal. Wah, mendingan gue beli kahalung ini model begini. Nih, ibu hadirat dan rahmati Allah, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada aja, ibu. Masya Allah. Nih nisab yang pertama. Yang kedua, nasib. Ibu hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang rezekinya ada tapi nasibnya nggak ada, berangkat nggak berangkat. Dia sudah setoran, bahkan nggak sedikit, ibu hadirat yang dirahmati Allah. Banyak orang yang koper nih, kebetulan di daerah Cibubur nih, kebetulan ini koper udah dikasih, kemudian ratib, ini urusan haji, kemudian ratib juga udah berangkat, diadanin ketika berangkat sampai nangis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berangkat sampai ke bandara nggak jadi berangkat, sebab apa? Visanya nggak keluar. Ini namanya nasib, ibu hadirat dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mau pulang malu, nggak pulang mau tinggal di mana nih? Masya Allah. Makanya na'udzubillahi min. Maka nasib perlu ibu hadirat dan rahmati Allah. Orang yang berharap nasibnya baik, minta sama Allah. Maka doa yang paling gampang, lihat dari rukun yamani sampai nanti penghabisan tawaf kita, yang paling sering dibaca ketika tawaf, ketika apapun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, doa yang paling sering disunahkan untuk dibaca, doa yang paling kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Udah itu aja doanya, Bu, ya. Nanti di Mekah, di Madinah itu aja minta. Maka subhanallah, ketika seseorang minta kepada Allah supaya di dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, supaya nasibnya Allah kasih itu nasib yang baik. Oh, ada orang yang cuma sekali dia nabung langsung berangkat, ada orang sekali nabung 30 juta. Ibu hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kadang-kadang Masya Allah udah lama dia pengen berangkat haji, tapi dia ngumpulin lama gak kekumpul-kumpul tuh duit. Ada aja urusannya, ujung-ujung ada orang yang datang ke rumahnya, nih besok bisa nggak nganterin saya berangkat haji? Lama ngapa? Saya sendirian, takut. Masya Allah, berangkat lah, saya nggak punya duit. Tenang, itu mah urusan saya, pokoknya nanti waktunya berangkat, siap-siap aja berangkat tuh. Masya Allah, ini namanya nasib. Yang terakhir, ibu hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berangkat umroh itu karena nasab. Apa itu nasab? Keturunan. Ulama banyak mengatakan, ibu hadirat yang dirahmati Allah, kalau keturunan kita ini sudah pernah berangkat haji, insya Allah untuk berangkat haji cucu anak-anaknya akan lebih mudah. Maka paling tidak ibu hadirat yang dirahmati Allah, Ustaz, saya orang tua saya belum ada yang pernah haji, engkong saya boro-boro udah pergi haji, orang dulu gue senang main judi, menangkong saya kawin mulu. Misalnya ibu hadirat yang dirahmati Allah, maka ninggang di kita, paham ninggang ya? Ninggang di kita, ayo kita berusaha untuk berangkat supaya apa? Ntar keturunan kita mau berangkat jadi gampang rezekinya. Amin.
ya rabbal alamin. Maka ninggang nanti di anak-anak kita ketika kita berangkat, insya Allah nasib anak kita nih, gara-gara kita sudah berangkat haji, gara-gara kita sudah berangkat umroh, anak cucu kita insya Allah akan mudah untuk menuju Baitullah. Sebab apa? Sebab pasti ketika ibu ada di depan Ka'bah, ketika kita ada di Multazam, ketika ada kita di Rukun Yamani, ketika kita ada Raudhah di Madinah, ini tempat-tempat doa diijabah, pasti rata-rata kita minta, ya Allah, saya minta supaya bisa berangkat lagi bareng anak cucu saya, bareng keluarga susu saya. Subhanallah, rata-rata doa yang diijabah oleh Allah, orang yang doa di tempat-tempat ijabah, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang sudah didoakan, maka cucu yang sudah didoakan, mereka berusaha akan dimudahkan oleh Allah usahanya. Dia punya usaha apapun usahanya diberkahi oleh Allah, maka rezekinya biar kata sedikit tapi cukup untuk beli tanah, cukup untuk beli rumah, cukup untuk berangkat haji dan umrah. Insya Allah ini yang disebut berkah karena nasib yang kita lakukan. Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hari ini ibu orang tua kita dulu belum pernah ada yang berangkat ke Baitullah, engkong kita, orang tua kita, orang-orang di atas kita belum pernah ada yang berangkat ibadah haji atau umrah, paling tidak kita berusaha untuk ibadah. Insya Allah nanti pas anak-anak dan cucu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya haji, ini yang namanya umrah binasabin, karena nasab, karena keturunan. Oleh karena itu ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terus saja bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan urusan-urusan kita, terus saja bermohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, kita baca suratul Fatihah terkhusus buat orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, baik yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat. Mudah-mudahan umrohnya makbulah, dan ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan Allah berangkatkan umroh. Sebab orang yang mendoakan orang yang umroh, insya Allah akan diumrohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Untuk doa nanti dipimpin Ustaz Munzir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.